Oke, kita mau ngobrolin sesuatu yang kamu pakai tiap hari loh. Mungkin malah lagi kamu pakai sekarang. Yap, algoritma. Tapi pernah kepikiran nggak siapa sih orang di balik ide jenius ini? Yuk kita bedah bareng. Coba deh, kamu buka TikTok, buka Instagram, kok bisa ya isinya pas banget sama yang lagi kamu pikirin? Kayak bisa baca pikiran gitu kan? Nah, pertanyaannya, siapa sih yang ngatur semua itu? Kamu mungkin mikir, paling juga orang Silicon Valley. Salah besar. Jawabannya jauh lebih tua dari itu. Kita ngomongin ribuan tahun yang lalu loh. Dan ini dia orangnya, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Namanya mungkin asing di telinga kita ya, tapi percaya deh, hasil karyanya itu ada di dalam smartphone yang lagi kamu pegang sekarang. Jadi, gimana ceritanya seorang jenius dari masa lalu bisa jadi arsitek lini masa digital kita? Nah, ini yang seru. Ayo kita sambungin benang merahnya. Oke, untuk ngerti kehebatannya, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Bayangin kita ada di Baghdad abad ke-9, di sebuah tempat legendaris bernama Baitul Hikmah. Jadi, Al-Khwarizmi ini hidup di masa yang kita kenal sebagai zaman keemasan Islam. Ini penting banget soalnya. Saat Eropa lagi di abad ke-8, justru Baghdad itu jadi pusatnya dunia. Pusat ilmu pengetahuan, filsafat, inovasi, semua orang pintar dari seluruh dunia kumpul di sana. Dan Baitul Hikmah ini bukan sekedar perpustakaan biasa ya, ini tuh kayak pusat penelitian super canggih pada masanya. Disinilah Al-Khwarizmi ngeluarin karya-karya terbaiknya, didukung penuh sama khalifah yang emang cinta banget sama ilmu pengetahuan. Biar gampang bayanginnya, Baitul Hikmah itu kayak gabungan MIT, Google Research, sama perpustakaan terbesar sedunia. Dan yang keren, di sana itu tempat kumpulnya para ilmuwan dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, Yahudi, semua kerja bareng di bawah satu atap. Kebayangkan gimana kerennya? Nah, dari pusat intelektual inilah lahir ide-ide yang tanpa kita sadari ngebentuk dunia modern kita sekarang. Yuk kita lihat 3 kontribusi terbesarnya. Sekitar tahun 820 Masehi, dia nulis sebuah buku. Judulnya emang panjang ya. Buku ringkas tentang perhitungan dengan pemulihan dan keseimbangan. Tapi, di dalam judul itu ada satu kata yang bakal ngubah dunia matematika selamanya. Kata itu adalah aljabar. Kedengaran familiar kan? Jelas, dari sinilah asal kata aljabar atau aljabra. Dia pada dasarnya menciptakan sebuah metode buat nyelesain persamaan yang ribet jadi lebih logis dan sistematis. Jenius! Dan ini lebih gila lagi. Pas karya-karyanya diterjemahin ke bahasa Latin, namanya dia sendiri, Al-Khawarizmi, itu dilafalkan jadi algoritmi. Beneran, nama dia jadi kata algoritma. Ya, serangkaian instruksi yang jadi jantungnya semua program komputer yang ada sekarang. Coba lihat deh, sebelum Al-Khwarizmi, ngitung di Eropa itu kayak gini nih, pakai angka Romawi. Ribet banget kan? Nah, dia batang dan ngenalin cara yang jauh lebih simpel dan powerful. Ini dia kuncinya, angka yang kita pakai tiap hari, dari 0 sampai 9, itu dipopulerkan ke seluruh dunia ya, sama Al-Khwarizmi. Sistem ini aslinya dari India, tapi dialah yang ngelihat kehebatannya, nyempurnain, dan nyebarin ke seluruh penjuru dunia. Dan dari semua angka itu, ini dia juaranya. Angka 0, konsep 0. Kelihatannya sepele, tapi tanpa 0 nggak bakal ada sistem desimal. Tanpa sistem desimal, ya udah, lupakan aja komputer dan semua teknologi modern. 0 ini fondasi dari segalanya. Dan kejeniusannya nggak berhenti di situ. Dia juga seorang astronom dan ahli geografi yang hebat banget. Dia bikin tabel buat ngelacak pergerakan planet, dia revisi peta dunia yang udah ada. Pokoknya dia itu kayak Google Maps versi abad ke-9. Bener-bener seorang polimath ya. Nah, setelah melihat semua kontribusi luar biasanya ini, muncul satu pertanyaan besar. Kenapa kalau dia sepenting itu, kok sedikit banget orang yang tahu namanya? Ini aneh kan? Mengingat dampaknya yang segitu gede, kenapa nama Al-Khwarizmi nggak sepopuler Newton atau Einstein? Ternyata ada beberapa alasan. Pertama, waktu karyanya diserap sama ilmuwan barat, namanya sering hilang dalam terjemahan. Terus, cerita sejarah yang populer itu seringnya loncat, dari Yunani kuno langsung ke Renaissance Eropa. Bagian tengahnya, yaitu kontribusi besar dari zaman keemasan Islam, sering banget dirawatin. Jadinya ada lubang besar di pemahaman sejarah kita. Kutipan dari sejarawan George Saliba ini benar-benar negasin poin tadi. Dia bilang,
Ilmu pengetahuan Islam adalah fondasi yang secara langsung bertanggung jawab atas Renaissance Eropa. Jadi ini bukan sekedar catatan kaki loh, ini fondasinya. Oke, sekarang kita tarik lagi semua ini ke masa kini. Gimana kode kuno ini jadi warisan kita semua? Jadi, pelajaran paling penting dari kisah Al-Khwarizmi itu apa sih? Simpelnya gini, kemajuan itu nggak pernah datang dari satu orang atau satu budaya aja. Dia ngambil ilmu dari India, Yunani, Persia, terus dia rangkai jadi sesuatu yang baru dan lebih hebat. Ilmu pengetahuan itu sifatnya kolaboratif, lintas budaya. Makanya, lain kali kamu pakai kalkulator, ngetik angka di keyboard, atau bahkan cuma scroll-scroll media sosial, ingat deh, kamu itu lagi berinteraksi langsung sama warisan berusia 1200 tahun dari seorang jenius di Baghdad. Dan ini jadi penutup yang bikin kita mikir. Di balik setiap teknologi yang kita anggap biasa, pasti ada cerita. Ada pahlawan yang mungkin terlupakan. Kira-kira, sejarah tersembunyi apa lagi ya yang membentuk dunia kita sekarang?